Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Amma ba'du. Segala puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga dapat mengikuti pembelajaran fikih dan usul fikih pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Anisyah dan rekan saya Kartini Zakiyatun Naura Cut Nadiatul Husna. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang komponen hukum Islam, yaitu al-hukmu, mahkum fih, mahkum alaih, dan al-hakim. Materi pertama yaitu tentang al-hukmu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Al-hukmu, pengertian al-hukmu. Al-hukmu secara bahasa yaitu putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Sedangkan secara istilah, al-hukmu huwa kitabullahu ta'ala al-muta'alliq bi'af'alil mukallifina bil iqtidai awit takhiri awil wad'i. Yang artinya, kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, dan penetapan. Al-hukmu terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Wajib. Ketika melaksanakan, kita mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkan, mendapat dosa. 2. Sunnah. Ketika mengamalkan, mendapat pahala, dan ketika meninggalkan, tidak berdosa. 3. Mubah, yaitu kebolehan, tidak berpahala, dan tidak juga mendapat dosa. 3. Makruh, yaitu perbuatan yang mengantarkan kita kepada keharaman. 5. Haram, yaitu ketika kita mengamalkan mendapat dosa dan ketika meninggalkan mendapat pahala. Hukum wad'i adalah hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang akan terjadi atau terwujud sesuatu ketentuan hukum bagi orang mukallaf. Hukum wad'i terbagi menjadi 5, yaitu 1. Sabab adalah sesuatu yang dijadikan syariat sebagai pengenal bagi suatu hukum, sebab berfungsi untuk mengenal bagi adanya suatu hukum. 2. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada keadaannya karena menyebabkan ketidakadaannya bagi hukum, dan dia berada di luar materi hukum itu sendiri. 3. Mani' atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketidakadaannya hukum. 4. Sahih. Secara bahasa, selamat dari cacat, sesuatu terlaksananya syarat dan rukun. 5. Batil, yaitu sesuatu yang tidak sampai kepada tujuan atau sesuatu yang tidak terlaksananya syarat dan rukun. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Kartini, yaitu mengenai mahkum fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang al-mahkum fih. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kartini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita, Fitri Anisyah. Al-mahkum fih. Apa itu al-mahkum fih? Al-mahkum fih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum. Para ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mahkum fih adalah suatu objek, yaitu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan titah syarah Allah dan Rasulullah, yang bersifat tuntunan mengerjakan dan tuntunan meninggalkan suatu pekerjaan. Memiliki suatu pekerjaan dan bersifat syarat, sebab terhalang, azimah, ra'sah, sah, serta batal. Jadi, mahkum fih merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau pekerjaannya dengan hukum syarat agama Islam.
Al-mahkum fih memiliki syarat-syarat, yaitu pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang dilakukannya sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dalam pelaksanaannya. Misalnya, kewajiban salat harus diketahui oleh seorang mukallaf, yaitu terutama tata cara pelaksanaan, rukun dan syarat. Kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklifi, yaitu seorang harus mengetahui bahwa tuntunan itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia melaksanakan berdasarkan perintah Allah semata. Ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang itu harus perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Maka segala bentuk perintah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita itu jelas-jelas kita mampu untuk melaksanakannya. Dan materi selanjutnya dilanjutkan Zakiyatun Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiyatun Naura. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kartini dengan judul Mahkum Fih, dan saya akan menjelaskan dengan judul Mahkum Alaihi. Para ulama ushul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaihi ialah seseorang yang dikenai kitab Allah Ta'ala, yang disebut juga dengan mukallaf. Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan istilah ushul fikih, mukallaf disebut juga subjek hukum. Subjek hukum atau perilaku hukum ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya di dunia ataupun di akhirat nanti. Ia akan mendapat pahala atau imbalan apabila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya apabila ia mengerjakan larangan-larangan Allah, dia akan mendapat siksa atau resiko dosa karena melanggar aturannya, di samping tidak memenuhi kewajibannya. Al-mahkum alaihi memiliki syarat-syarat. Yang pertama, seseorang mampu memahami tuntutan syariat. Seorang mukallaf baru dikenal kewajiban agama jika dia mampu memahami tuntutan syariat. Agama di sini berarti ia berakal. Tidak ada kewajiban bagi orang yang gila. Syarat yang kedua, orang tersebut mampu bertindak hukum. Dalam urusan fikih disebut dengan al-ahliyah atau kepantasan menerima taklif. Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum atau tidak bisa mempertanggungjawabkan hukum, maka itu ialah anak kecil yang belum balik. Ia tidak diperkenakan tuntutan syariat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Nadiatul Husna. Sebagaimana sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Zakiyatun Naura tentang mahkum alaih, saya akan membahas tentang al-hakim. Kata hakimah secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan, yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian ushul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah, sebagaimana firman-Nya, menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Surah Al-An'am ayat 57. Dan menurut mereka juga,
bahwa yang menetapkan hukum atau al-hakim itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para rasulnya. Beliau-beliau inilah yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia. Tidak ada perselisihan pendapat ulama syara. Itulah yang menjadi hakim sesudah Rasul dibangkit dan sesudah sampai seruannya kepada yang dituju. Yang diperselisihkan ialah tentang siapakah menjadi hakim. Terdapat perbuatan mukallaf sebelum Rasul dibangkit. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum Rasul dibangkit, akal manusia itulah yang menjadi hakim. Karena akal manusia dapat mengetahui baik atau buruknya sesuatu perbuatan karena hakikatnya atau karena sifatnya. Oleh karena itu, mukallaf wajib mengerjakan apa yang dipandang baik oleh akal dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh akal. Allah akan memberikan pahala kepada para mukallaf yang berbuat baik berdasarkan kepada pendapatnya. Sebagaimana Allah memberi pahala berdasarkan apa yang diketahui mukallaf dengan perantara syara. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum datang syara tidak diberi sesuatu hukum kepada perbuatan-perbuatan mukallaf. Golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum datang syara tidak diberi sesuatu hukum kepada perbuatan-perbuatan mukallaf. Golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang sependapat bahwa akal dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yakni yang bersesuaian tabiat, dipandang baik oleh akal, yang tidak bersesuaian dengan tabiat dipandang buruk oleh akal. Titik perselisihan antara golongan Mu'tazilah dengan golongan Asy'ariyah ialah tentang apakah perbuatan itu menjadi tempat adanya pahala atau siksa. Tergantung pada perbuatan, walaupun syara belum menerangkannya. Sedangkan golongan jumhur berpendapat bahwa tidak disiksa dan tidak diberi pahala manusia sebelum datang syara. Kendati akal bisa mengetahui baik buruknya suatu perbuatan. Meskipun ulama usul sepakat bahwa pembuat hukum hanya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu atau akal dapat mengetahui hukum itu dengan baik. Dalam hal ini, Abu Husain Al-Basri membagi amal perbuatan manusia ke dalam dua kategori. Yang pertama, perbuatan aqliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Dan yang kedua, perbuatan syar'iyah, yaitu perbuatan di mana syara ikut menentukan hukum dan bentuknya. Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam, yaitu 1. Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya, seperti ibadah salat. Yang kedua, perbuatan dengan syariat berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang telah diketahui akal pikiran. Dalam hal ini, syariat memodifikasi sesuatu perbuatan sehingga disebut sebagai perbuatan yang bersifat syar'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.